Malam itu, hujan turun perlahan di kawasan pemakaman Jeruk Purut, sebuah area pemakaman tua yang terletak di wilayah Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Hujan tidak turun terlalu deras, tetapi cukup lama hingga membuat tanah pemakaman menjadi lembab dan berbau tanah basah yang khas. Air menetes dari daun-daun pohon Kamboja yang tumbuh tinggi di hampir setiap sudut makam. Di tempat itulah Pak Sugeng bekerja. Namanya Sugeng Rianto, tetapi semua orang di sekitar pemakaman memanggilnya Pak Sugeng. Usianya sekitar 55 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya karena sudah terlalu lama terbiasa berjaga malam. Sudah hampir 20 tahun Pak Sugeng menjadi penjaga di pemakaman Jeruk Purut. Ia mengenal hampir setiap sudut tanah pemakaman itu. Ia tahu bagian mana yang sering didatangi peziarah pada siang hari dan bagian mana yang hampir tidak pernah disentuh manusia setelah matahari terbenam. Pos jaga tempat Pak Sugeng bekerja berdiri tidak jauh dari gerbang utama pemakaman. Bangunannya sederhana, hanya berupa ruangan kecil dari tembok tua dengan satu meja kayu, sebuah kursi plastik, dan rak kecil yang berisi buku catatan pengunjung makam. Di dinding pos jaga tergantung sebuah jam bulat yang jarumnya bergerak pelan. Saat itu, jarum jam menunjukkan pukul 00.47 dini hari. Pak Sugeng sedang duduk di kursinya sambil menyeruput kopi hitam yang masih hangat. Secangkir kopi itu selalu menjadi teman setianya setiap malam. Ia sudah terbiasa menghabiskan sebagian besar malam dalam kesunyian. Dari pos jaga, ia bisa melihat sebagian area pemakaman yang diterangi lampu jalan yang redup. Lampu-lampu itu tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk memperlihatkan deretan batu nisan yang berdiri di antara pohon Kamboja. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun pohon bergoyang dan sesekali menjatuhkan tetesan air hujan yang tertahan di ujung ranting. Pak Sugeng menatap keluar jendela pos jaga dengan tenang. Selama 20 tahun bekerja di sana, ia sudah sering mendengar berbagai cerita aneh tentang pemakaman Jeruk Purut. Banyak orang mengatakan bahwa pemakaman itu angker. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan berjalan di antara makam pada malam hari. Ada juga yang bersumpah pernah mendengar suara langkah kaki di belakang mereka ketika berjalan sendirian. Namun bagi Pak Sugeng, sebagian besar cerita itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Ia sudah terlalu lama berada di sana untuk percaya begitu saja pada cerita-cerita seperti itu. Baginya, pemakaman tetaplah pemakaman, tempat orang-orang yang sudah meninggal beristirahat dengan tenang. Dan selama ini, tidak pernah ada kejadian yang benar-benar membuatnya merasa takut. Setidaknya, sampai malam itu. Pak Sugeng kembali meneguk kopinya, lalu menaruh cangkir di atas meja. Hujan masih turun, tetapi sekarang lebih pelan. Suara tetesan air terdengar samar di antara pepohonan. Di kejauhan, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas tanah makam yang basah. Pak Sugeng berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela pos jaga. Ia membuka sedikit jendela kayu itu agar udara malam bisa masuk ke dalam pos jaga. Udara yang masuk terasa dingin. Terlalu dingin untuk ukuran Jakarta. Pak Sugeng menggosok kedua lengannya sebentar, lalu menatap ke arah pemakaman. Semuanya terlihat biasa saja. Deretan nisan berdiri diam. Pohon-pohon Kamboja bergoyang pelan tertiup angin. Tidak ada apapun yang aneh. Namun beberapa detik kemudian, Pak Sugeng mendengar sesuatu. Suara gonggongan anjing. Suara itu datang dari arah bagian barat pemakaman.
Pak Sugeng mengerutkan kening. Di sekitar pemakaman memang sering ada beberapa anjing liar yang berkeliaran. Biasanya mereka mencari makan di sekitar tempat sampah atau sisa bunga dari peziarah. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dari gonggongan itu. Suaranya terdengar lebih berat dan terlalu dekat. Pak Sugeng memiringkan kepalanya sedikit, mencoba memastikan arah suara tersebut. Anjing lagi, gumamnya pelan. Gonggongan itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih panjang. Pak Sugeng menatap ke arah barat pemakaman dari balik jendela pos jaga. Namun dari tempatnya berdiri, ia tidak bisa melihat terlalu jauh. Cahaya lampu jalan hanya menerangi sebagian kecil area makam. Sisanya tertutup bayangan pepohonan. Pak Sugeng sempat berpikir untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Namun ia memutuskan tetap berada di dalam pos jaga. Apalagi anjing liar bukanlah hal baru di sana. Namun beberapa saat kemudian, suara gonggongan itu berhenti. Tiba-tiba saja, kesunyian kembali menyelimuti pemakaman. Pak Sugeng menghela napas pelan. Ia hampir kembali duduk ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Ada sosok yang berjalan di antara makam. Awalnya Pak Sugeng mengira itu hanya bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Tetapi sosok itu bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan. Pak Sugeng menatap lebih fokus ke arah itu. Siapa malam-malam begini di dalam makam? Gumamnya pelan. Ia meraih senter yang terletak di atas meja. Dengan hati-hati, ia menyorotkan cahaya senter ke arah sosok tersebut. Cahaya itu menembus kabut tipis yang mulai turun di antara makam. Dan saat cahaya senter itu mengenai tubuh sosok tersebut, Pak Sugeng langsung membeku. Tubuh itu mengenakan pakaian panjang seperti jubah tua. Langkahnya pelan, berat, seperti seseorang yang berjalan di tanah yang sangat basah. Namun ada satu hal yang membuat napas Pak Sugeng terasa berhenti. Di atas bahul sosok itu tidak ada kepala. Pak Sugeng tidak bergerak. Tangannya yang memegang senter mulai bergemetar pelan. Sosok itu terus berjalan pelan di antara makam, seolah-olah sudah sangat terbiasa berjalan di tempat itu. Pak Sugeng menatapnya tanpa berkedip, dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di pemakaman Jeruk Purut, Pak Sugeng mulai merasa bahwa mungkin saja tidak semua cerita tentang tempat ini hanyalah mitos. Pak Sugeng masih berdiri di dekat jendela pos jaga selama beberapa detik setelah sosok itu menghilang di antara deretan makam. Tangannya yang memegang senter perlahan turun, tetapi pikirannya belum bisa menerima apa yang baru saja ia lihat. Hujan masih turun pelan dan suara tetesan air dari daun Kamboja terdengar semakin jelas karena suasana di sekitar pemakaman kembali sunyi. Pak Sugeng mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya, tetapi rasa dingin yang merayap di punggungnya tidak juga hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin penglihatannya saja yang keliru. Malam yang terlalu larut, cahaya lampu yang redup, dan kabut tipis yang turun di antara makam bisa saja membuat mata seseorang salah melihat sesuatu. Selama ini Pak Sugeng selalu memegang prinsip itu setiap kali mendengar cerita aneh dari orang-orang yang pernah melewati pemakaman pada malam hari. Namun kali ini berbeda karena ia sendiri yang melihatnya. Pak Sugeng akhirnya menutup kembali jendela pos jaga dan duduk di kursinya. Cangkir kopi yang tadi masih hangat kini sudah hampir dingin. Ia mengangkatnya perlahan dan mencoba meminum sedikit, tetapi rasanya pahit sekali di tenggorokannya. Ia meletakkan kembali cangkir itu di atas meja tanpa menghabiskannya. Jam dinding di atas kepalanya kini menunjukkan pukul 1:05 dini hari. Beberapa menit berlalu tanpa ada kejadian apapun.
Pak Sugeng mulai berpikir bahwa mungkin sosok yang ia lihat tadi hanyalah seseorang yang lewat di dalam makam. Mungkin juga orang iseng yang sengaja berjalan di sana pada malam hari. Meski terasa aneh, setidaknya penjelasan itu lebih masuk akal dibandingkan apa yang sempat terlintas di kepalanya. Namun saat Pak Sugeng hampir benar-benar menenangkan dirinya, suara yang sama kembali terdengar. Gonggongan anjing. Kali ini lebih jelas. Pak Sugeng menoleh pelan ke arah pintu pos jaga. Suara itu datang dari arah luar, tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Ia mengerutkan kening, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap melangkah mendekati pintu. Ia membuka pintu pos jaga sedikit saja dan mengintip keluar. Udara malam langsung masuk bersama aroma tanah basah yang kuat. Hujan masih turun pelan, membuat permukaan jalan setapak di antara makam terlihat mengkilap karena pantulan cahaya jalan raya. Pak Sugeng melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun, tidak ada anjing. Namun suara gonggongan itu terdengar lagi, kali ini dari arah yang sedikit lebih jauh, seolah-olah berpindah ke bagian barat pemakaman. Pak Sugeng menutup pintu sebentar, lalu mengambil senter yang masih tergeletak di atas meja. Ia menimbang beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan keluar dari pos jaga. Langkahnya pelan saat menuruni 2 anak tangga kecil di depan pos. Sepatunya langsung menyentuh tanah yang lembab. Pak Sugeng mengarahkan senter ke depan, menyusuri jalan setapak yang biasa dilewati peziarah pada siang hari. Ia berjalan perlahan melewati deretan nisan yang sebagian tertutup lumut. Di beberapa tempat terlihat bunga tabur yang sudah layu karena terkena hujan. Suasana pemakaman terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pak Sugeng berjalan sekitar 20 meter dari pos jaga ketika suara gonggongan itu kembali terdengar. Kali ini jelas sekali berasal dari arah barat pemakaman. Ia menghentikan langkahnya sejenak dan mengarahkan senter ke arah suara tersebut. Cahaya senter menyapu barisan nisan yang berdiri tidak beraturan di antara pohon Kamboja yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada anjing yang terlihat. Pak Sugeng mulai merasa aneh. Jika memang ada anjing di sana, seharusnya cahaya senter sudah cukup untuk memperlihatkan bayangannya di antara makam. Namun yang ia lihat hanyalah batu nisan dan pepohonan. Pak Sugeng melanjutkan langkahnya. Semakin jauh ia berjalan dari pos jaga, semakin jarang pula lampu jalan yang menerangi area pemakaman. Beberapa bagian bahkan hampir sepenuhnya gelap, hanya diterangi cahaya senter yang ia pegang. Tanah di bagian barat pemakaman juga terasa lebih lembek. Sepatu Pak Sugeng beberapa kali terperosok sedikit ke dalam lumpur ketika ia melangkah. Suara gonggongan itu terdengar lagi, sekarang sangat dekat. Pak Sugeng mempercepat langkahnya sedikit. Ia mulai merasa bahwa ia hampir menemukan sumber suara tersebut. Namun anehnya, setiap kali ia merasa sudah dekat, suara itu justru terdengar semakin menjauh. Pak Sugeng berhenti berjalan. Ia berdiri di tengah lorong makam yang lebih sempit dari sebelumnya. Pohon Kamboja di bagian ini tumbuh lebih rapat, membuat area tersebut terasa lebih gelap dibandingkan bagian pemakaman yang lain. Ia mematikan senter sejenak. Pak Sugeng ingin memastikan apakah suara gonggongan anjing tadi benar-benar masih terdengar atau hanya perasaannya saja. Beberapa detik berlalu, hanya suara hujan yang jatuh perlahan di atas tanah. Lalu tiba-tiba, gonggongan itu terdengar lagi. Namun kali ini hanya sekali, pendek dan sangat dekat. Pak Sugeng langsung menyalakan kembali senternya dan menyorotkan cahaya ke arah depan. Di ujung lorong makam itu, ia melihat satu area kecil yang terlihat lebih tua dari bagian pemakaman yang lain.
Di sana hanya ada beberapa makam dengan batu nisan yang sudah retak dan dipenuhi lumut. Rumput liar tumbuh di sekitar tanah makam, menandakan bahwa tempat itu sudah lama tidak dibersihkan. Pak Sugeng berjalan mendekat perlahan. Cahaya senter kini jatuh tepat pada satu makam yang berdiri di tengah area tersebut. Batu nisannya tampak berbeda dari yang lain, lebih tua, lebih gelap, dan bagian atasnya retak seperti pernah terkena sesuatu yang keras. Pak Sugeng berdiri tepat di depan makam itu. Ia menyorotkan cahaya senter ke tulisan yang hampir tidak terbaca di permukaan batu nisan. Namun sebelum ia sempat membaca lebih jelas, suara gonggongan anjing yang sejak tadi ia dengar tiba-tiba berhenti. Mendadak, seolah-olah sesuatu baru saja memerintahkannya untuk diam. Pak Sugeng mengangkat kepalanya perlahan dan menatap ke sekeliling. Pemakaman itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang sangat dalam. Hanya suara hujan yang masih turun pelan di antara pepohonan. Pak Sugeng tidak tahu mengapa, tetapi saat berdiri di depan makam tua itu, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari balik kegelapan di antara deretan makam. Ia menelan ludah pelan, lalu tanpa sadar, Pak Sugeng melangkah mundur satu langkah dari makam tersebut. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Mungkin suara gonggongan anjing tadi memang sengaja membawanya ke tempat ini. Pagi hari di kawasan Jeruk Purut selalu terasa berbeda dibandingkan malamnya. Matahari yang mulai naik perlahan menyinari deretan pohon Kamboja di sekitar pemakaman, membuat suasana yang tadi malam terasa suram, kini terlihat lebih biasa. Beberapa warga terlihat mulai datang untuk berziarah. Ada yang membawa bunga tabur, ada pula yang hanya duduk sebentar di dekat makam keluarga mereka sebelum kembali pulang. Namun bagi Pak Sugeng, pagi itu tidak terasa seperti pagi biasanya. Sejak kejadian malam tadi, pikirannya terus dipenuhi bayangan sosok yang berjalan tanpa kepala di antara makam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat mungkin hanyalah kesalahan penglihatan. Tetapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas pula bayangan itu muncul kembali di ingatannya. Pak Sugeng sedang duduk di kursi kayu di depan pos jaga ketika seorang penjual bunga yang sering mangkal di dekat gerbang pemakaman menyapanya. "Pak Sugeng, semalam hujannya lumayan juga ya?" tanya pria itu sambil menata karung berisi bunga melati di atas meja kecilnya. Pak Sugeng hanya mengangguk pelan. "Iya, lumayan," jawabnya singkat. Ia tidak menceritakan apapun tentang kejadian semalam. Baginya, terlalu sulit menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum yakin benar-benar terjadi. Setelah beberapa saat, Pak Sugeng berdiri dan berjalan menuju wastafel kecil di samping pos jaga untuk mencuci wajahnya. Air yang dingin sedikit membantu menenangkan pikirannya. Namun satu hal tetap membuatnya gelisah. Makam tua yang ia temukan di bagian barat pemakaman. Selama bertahun-tahun bekerja di sana, Pak Sugeng merasa cukup mengenal area pemakaman itu. Tetapi makam yang ia lihat tadi malam terasa asing baginya. Ia tidak ingat pernah memperhatikan makam tersebut sebelumnya. Hal itu membuat rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Sekitar pukul 9 pagi, setelah sebagian besar peziarah mulai pulang, Pak Sugeng memutuskan untuk keluar sebentar dari pemakaman. Ia berjalan melewati gerbang utama menuju sebuah warung kopi kecil yang berdiri tidak jauh dari sana. Warung itu berada di pinggir jalan sempit yang mengarah ke perkampungan Cilandak Timur.
Di warung itulah biasanya para penjaga makam atau warga sekitar berkumpul untuk mengobrol pada pagi hari. Ketika Pak Sugeng sampai di sana, ia melihat seorang pria tua sedang duduk di bangku kayu sambil memegang gelas kopi. Pria itu adalah Pak Hadi. Pak Hadi pernah menjadi penjaga di pemakaman Jeruk Purut sebelum Pak Sugeng menggantikannya bertahun-tahun lalu. Usianya sekarang sudah lebih dari 60 tahun dan tubuhnya terlihat sedikit membungkuk karena usia. Pak Sugeng menghampiri dan duduk di bangku sebelahnya. "Pagi Pak Hadi," sapa Pak Sugeng. Pak Hadi menoleh dan tersenyum tipis. "Loh Sugeng, pagi-pagi sudah keluar dari makam?" katanya santai. Pak Sugeng mengangguk pelan, lalu memesan kopi kepada pemilik warung. Beberapa saat mereka hanya duduk diam sambil menyeruput kopi masing-masing. Suasana pagi di warung itu cukup tenang. Sesekali terdengar suara motor lewat di jalan sempit di depan mereka. Pak Sugeng akhirnya membuka pembicaraan. "Pak Hadi, saya mau tanya sesuatu," katanya pelan. Pak Hadi menoleh. "Tanya apa?" Pak Sugeng ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Di bagian barat pemakaman ada makam tua yang nisannya retak. Bapak tahu makam siapa itu?" Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Sugeng beberapa detik, seolah mencoba memastikan apakah pertanyaan itu benar-benar serius. "Kamu ke sana semalam?" tanya Pak Hadi akhirnya. Pak Sugeng mengangguk pelan. "Iya. Saya dengar suara anjing menggonggong dari arah sana, jadi saya cek." Pak Hadi menghela napas pelan. Wajahnya tiba-tiba terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ia meletakkan gelas kopinya di atas meja kayu. "Makam itu sudah lama ada di situ," kata Pak Hadi pelan. Pak Sugeng menunggu penjelasan selanjutnya. "Dulu waktu saya masih jaga di sana, orang-orang juga sering cerita tentang makam itu." Pak Sugeng sedikit mencondongkan tubuhnya. "Cerita apa?" Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling sebentar, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. Kemudian ia kembali menatap Pak Sugeng. "Kamu pernah dengar cerita tentang pendeta tanpa kepala di Jeruk Purut?" Pak Sugeng terdiam beberapa detik. Cerita itu sebenarnya tidak asing baginya. Ia pernah mendengarnya dari beberapa orang yang datang ke makam pada malam hari. Namun selama ini ia selalu menganggapnya hanya sebagai legenda lama yang diceritakan turun-temurun. "Saya pernah dengar, tapi saya kira itu cuma cerita orang." Pak Hadi tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak terlihat seperti senyum biasa. "Banyak orang juga bilang begitu." Ia mengambil nafas pelan sebelum melanjutkan. Katanya dulu ada seorang pendeta Belanda yang dimakamkan di sana. Tapi waktu makamnya dipindahkan ke Jeruk Purut, kepalanya tidak pernah ditemukan. Pak Sugeng mengkerutkan kening. "Maksudnya?" Pak Hadi mengangkat sedikit bahunya. "Entah hilang di mana. Ada yang bilang tertinggal di tempat lama. Ada juga yang bilang dicuri orang." Pak Sugeng mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan itu. "Terus, makam yang di barat itu?" Pak Hadi mengangguk pelan. "Iya, makamnya itu." Pak Sugeng menatap meja kayu di depan mereka beberapa detik. Ia mencoba menghubungkan cerita Pak Hadi dengan apa yang ia lihat tadi malam. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Pak Hadi menambahkan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. "Kalau kamu dengar suara anjing menggonggong saat hujan, jangan pernah ikuti suara itu," kata Pak Hadi pelan. Pak Sugeng menoleh cepat. "Kenapa?" Pak Hadi menatapnya dengan wajah serius. "Karena biasanya dia sedang lewat." Pak Sugeng tidak langsung menjawab. Suasana di warung kopi itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Beberapa detik mereka hanya saling diam.
Lalu Pak Sugeng akhirnya berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Semalam saya lihat sesuatu di dalam makam." Pak Hadi menatapnya tajam. "Apa yang kamu lihat?" Pak Sugeng menelan ludah sebelum menjawab. "Seseorang berjalan di antara makam," katanya pelan. Ia berhenti sejenak. "Kepalanya tidak ada." Pak Hadi tidak berkata apapun selama beberapa saat. Ia hanya menatap Pak Sugeng dengan wajah yang sulit ditebak. Kemudian ia menghela napas panjang. "Saya harap kamu salah lihat," katanya akhirnya. Namun nada suaranya tidak terdengar seperti seseorang yang benar-benar percaya pada kalimat itu. Hari itu berlalu seperti hari-hari biasa di pemakaman Jeruk Purut. Tetapi bagi Pak Sugeng, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang sejak percakapannya dengan Pak Hadi di warung kopi pagi tadi. Sepanjang siang ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan beberapa area makam yang rumputnya mulai tinggi dan membantu 2 orang peziarah yang mencari makam keluarganya. Namun setiap kali ia melewati jalan setapak yang mengarah ke bagian barat pemakaman, langkahnya selalu melambat tanpa ia sadari. Ia mencoba mengingat kembali makam tua yang ia temukan semalam. Dalam ingatannya, batu nisan itu tampak jauh lebih tua dibandingkan makam di sekitarnya. Tulisan di permukaannya hampir tidak terbaca karena tertutup lumut. Ia sempat ingin kembali ke sana pada siang hari untuk melihatnya dengan lebih jelas, tetapi entah mengapa ia menunda niat itu. Pak Sugeng tidak ingin terlihat seperti seseorang yang terlalu percaya pada cerita-cerita lama. Namun semakin sore mendekat, perasaan tidak nyaman itu justru semakin terasa. Menjelang pukul 5 sore, hujan mulai turun lagi di kawasan Cilandak Timur. Tidak terlalu deras, tetapi cukup untuk membuat udara kembali terasa lembab. Langit terlihat gelap lebih cepat dari biasanya. Beberapa peziarah yang masih berada di dalam pemakaman segera berkemas dan pulang sebelum hujan semakin besar. Pak Sugeng berdiri di depan pos jaga sambil memperhatikan gerbang utama pemakaman yang mulai sepi. Satu persatu orang keluar dari area makam, sampai akhirnya hanya ia seorang yang tersisa di dalamnya. Situasi seperti ini sebenarnya sudah sangat biasa bagi Pak Sugeng. Ia sudah terbiasa menghabiskan malam sendirian di sana. Namun malam itu terasa berbeda. Ketika jam dinding di pos jaga menunjukkan pukul 21.40 malam, hujan yang turun sejak sore justru semakin deras. Angin mulai bertiup lebih kencang, membuat daun-daun pohon Kamboja bergoyang keras dan menjatuhkan air hujan yang tertahan di ujung ranting. Pak Sugeng duduk di kursinya sambil menatap keluar jendela pos jaga. Ia mencoba membaca sebuah koran lama yang tergeletak di meja, tetapi pikirannya terus melayang kembali pada percakapan dengan Pak Hadi. Tentang pendeta Belanda yang dimakamkan tanpa kepala. Tentang cerita bahwa arwahnya sering terlihat berjalan saat hujan. Pak Sugeng menghela nafas pelan dan melipat koran itu. Cerita orang saja, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia berdiri dan berjalan menuju rak kecil di sudut ruangan untuk mengambil termos air panas. Ia menuangkan air ke dalam cangkir kopi yang sudah ia siapkan sejak tadi. Aroma kopi panas mulai memenuhi ruangan kecil itu. Namun sebelum Pak Sugeng sempat duduk kembali, sesuatu tiba-tiba terdengar dari luar. Suara yang sangat ia kenali. Gonggongan anjing. Pak Sugeng langsung berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah pintu pos jaga. Gonggongan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang dan jelas sekali berasal dari arah barat pemakaman. Pak Sugeng merasakan dadanya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia menatap pintu beberapa detik tanpa bergerak. Di luar hujan masih turun deras. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pepohonan terlihat bergerak perlahan di tanah makam yang basah. Pak Sugeng menghela nafas pelan. Ia hampir memutuskan untuk kembali duduk ketika gonggongan anjing itu terdengar sekali lagi. Pendek, dekat. Pak Sugeng akhirnya membuka pintu. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya.
Hujan masih turun cukup deras, membuat panah di sekitar pos jaga terlihat mengkilap di bawah cahaya lampu jalan. Pak Sugeng melangkah keluar. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun. Tidak ada anjing. Namun suara gonggongan itu kembali terdengar dari arah barat. Pak Sugeng mengambil senter dari sakunya dan menyalakannya. Cahaya senter menyapu jalan setapak yang mengarah ke dalam pemakaman. Beberapa detik ia hanya berdiri di sana, menimbang apakah ia harus memeriksa sumber suara itu atau tidak. Akhirnya rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Pak Sugeng mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang sama seperti malam sebelumnya. Langkahnya pelan, sepatunya menginjak tanah basah yang mulai berubah menjadi mumpur. Hujan yang turun membuat beberapa bagian jalan setapak terlihat seperti genangan kecil. Pak Sugeng melewati deretan nisan yang berdiri tidak beraturan di antara pepohonan Kamboja. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar pemakaman. Lampu jalan semakin jarang. Beberapa bagian bahkan hampir sepenuhnya gelap. Pak Sugeng mengarahkan senter ke depan. Cahaya itu bergerak perlahan menyapu makam-makam yang berdiri di kanan kirinya. Kemudian suara gonggongan itu terdengar lagi. Sekarang sangat dekat. Pak Sugeng menghentikan langkahnya. Ia menyorotkan senter ke arah suara tersebut. Cahaya senter menembus kabut tipis yang mulai turun di antara pepohonan. Dan di kejauhan, Pak Sugeng melihat sesuatu bergerak di antara makam. Sosok tinggi yang berjalan perlahan. Langkahnya berat, seperti seseorang yang berjalan di tanah yang sangat basah. Pak Sugeng menahan nafasnya. Cahaya senter perlahan naik dari kaki sosok itu, ke tubuhnya, lalu ke bagian bahunya. Dan saat itulah, Pak Sugeng kembali melihat hal yang sama seperti semalam. Tubuh itu mengenakan jubah panjang, namun di atas bahunya tidak ada kepala. Pak Sugeng berdiri kaku di tempatnya. Sosok itu berjalan beberapa langkah lagi di antara makam, kemudian berhenti. Seekor anjing hitam berdiri beberapa meter di belakangnya. Anjing itu menoleh ke arah Pak Sugeng, lalu menggonggong keras sekali. Suara gonggongan itu memecah kesunyian malam. Pak Sugeng merasakan jantungnya berdegup sangat keras di dadanya. Ia ingin melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tubuhnya menolak untuk bergerak. Beberapa detik kemudian, sosok tanpa kepala itu perlahan mulai berjalan lagi. Langkahnya pelan, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke bagian makam tua di barat pemakaman. Dan tanpa ia sadari, Pak Sugeng mulai berjalan mengikutinya dari kejauhan. Hujan masih turun ketika Pak Sugeng melangkah perlahan mengikuti sosok yang berjalan di depannya. Ia sendiri tidak benar-benar sadar mengapa kakinya terus bergerak. Setiap bagian dari pikirannya sebenarnya ingin berbalik dan kembali ke pos jaga. Namun, ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap berjalan. Jarak antara dirinya dan sosok itu sekitar 20 meter. Cahaya senter yang ia pegang tidak sepenuhnya menjangkau tubuh makhluk tersebut. Namun, dari siluetnya saja sudah cukup jelas bahwa itu bukan manusia biasa. Tubuh itu tinggi, mengenakan jubah panjang yang basah oleh hujan. Langkahnya pelan dan berat, seolah-olah setiap langkah membutuhkan tenaga yang besar. Tetapi yang paling membuat Pak Sugeng tidak bisa memalingkan pandangannya adalah bagian bahu sosok itu. Di sana tidak ada kepala. Hanya ujung jubah yang basah oleh hujan dan bergoyang perlahan tertiup angin malam. Pak Sugeng menelan ludah. Ia mencoba menghentikan langkahnya, tetapi anehnya ia justru terus berjalan tanpa sadar. Tanah di bawah kakinya semakin lembek karena air hujan. Beberapa kali sepatunya hampir terperosok ke dalam lumpur, tetapi ia tetap melangkah. Di belakang sosok itu, anjing hitam yang tadi menggonggong juga ikut berjalan. Sesekali anjing itu berhenti dan menoleh ke belakang, tepat ke arah Pak Sugeng. Tatapan anjing itu membuat bulu kudut Pak Sugeng berdiri. Mata anjing tersebut terlihat aneh di bawah cahaya senter.
Tidak seperti mata anjing biasa yang memantulkan cahaya secara samar. Mata anjing itu tampak lebih tajam, seperti sedang memperhatikan setiap gerakan Pak Sugeng. Pak Sugeng memperlambat langkahnya. Ia tidak ingin terlalu dekat, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan jejak sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, sosok tanpa kepala itu berbelok menuju jalan setapak yang lebih sempit. Jalan itu jarang dilewati peziarah karena mengarah ke bagian pemakaman tua di barat Jeruk Purut. Pak Sugeng mengenali jalan itu. Itulah arah menuju makam tua yang ia temukan malam sebelumnya. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon Kamboja saling bergesekan dan menghasilkan suara yang panjang dan serak. Pak Sugeng menghentikan langkahnya sebentar. Ia menyorotkan senter ke arah depan. Sosok itu masih berjalan, tidak terburu-buru. Seolah-olah ia sudah sangat mengenal jalan yang ia lewati. Beberapa detik kemudian, sosok itu akhirnya sampai di area kecil yang dipenuhi makam-makam tua. Di tempat itulah makam dengan nisan retak berdiri. Sosok tanpa kepala itu berhenti tepat di depan makam tersebut. Pak Sugeng langsung berhenti berjalan. Ia berdiri sekitar 15 meter dari tempat itu, bersembunyi di balik batang pohon Kamboja yang cukup besar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat dengan cukup jelas apa yang dilakukan sosok tersebut. Tubuh tanpa kepala itu berdiri diam di depan makam tua itu. Hujan terus jatuh di atas jubahnya. Air mengalir perlahan dari kain jubah ke tanah di sekitarnya. Anjing hitam yang tadi berjalan di belakangnya kini duduk di samping makam. Anjing itu menatap lurus ke arah batu nisan yang retak. Suasana di sekitar tempat itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Bahkan suara hujan pun terdengar lebih pelan. Pak Sugeng menahan nafasnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa detik berlalu, kemudian perlahan tubuh tanpa kepala itu mulai bergerak. Kedua tangannya terangkat sedikit ke depan. Gerakannya sangat pelan, seperti seseorang yang sedang meraba sesuatu di udara. Pak Sugeng mengerutkan kening. Dari kejauhan gerakan itu terlihat seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Tangan sosok itu bergerak perlahan dari kiri ke kanan, lalu kembali lagi ke tengah. Seolah-olah mencoba menemukan sesuatu yang seharusnya berada di atas bahunya. Pak Sugeng merasakan nafasnya semakin berat. Ia mulai menyadari sesuatu. Sosok itu sepertinya sedang mencari kepalanya. Tiba-tiba, anjing hitam di samping makam berdiri. Anjing itu mengangkat kepalanya ke arah langit malam. Kemudian ia melolong panjang. Suara lolongan itu terdengar sangat jelas di tengah hujan yang turun. Pak Sugeng merasakan tubuhnya gemetar. Lolongan anjing itu tidak terdengar seperti lolongan biasa. Suara itu panjang, berat, dan seolah membawa kesedihan yang sangat dalam. Beberapa detik setelah lolongan itu berhenti, sosok tanpa kepala tersebut perlahan menurunkan tangannya. Ia tetap berdiri di depan makam tua itu. Tidak bergerak, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, tanpa peringatan apapun, tubuh sosok itu mulai berbalik. Perlahan, sangat perlahan. Pak Sugeng langsung menegang, karena arah tubuh itu sekarang menghadap tepat ke tempat ia berdiri. Meski tidak memiliki kepala, Pak Sugeng merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah-olah sosok itu menyadari keberadaannya. Pak Sugeng mundur satu langkah tanpa sadar. Sepatunya menginjak ranting kecil yang tersembunyi di bawah rumput basah. Ranting itu patah. Suara kecil itu terdengar cukup jelas di tengah sunyinya malam. Dan pada saat itulah, anjing hitam itu langsung menoleh ke arah Pak Sugeng. Matanya menatap lurus ke tempat ia berdiri. Lalu anjing itu menggonggong keras. Sosok tanpa kepala itu berhenti bergerak. Tubuhnya tetap menghadap ke arah Pak Sugeng. Hujan semakin deras. Kabut tipis mulai turun di antara makam-makam. Dan dalam beberapa detik, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Tubuh sosok itu perlahan menjadi semakin samar, seperti bayangan yang tertutup kabut.
Pak Sugeng mengedipkan matanya beberapa kali, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, sosok itu benar-benar mulai menghilang. Perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak terlihat lagi di antara makam tua. Anjing hitam yang tadi berdiri di samping makam juga menghilang bersama kabut. Pak Sugeng kini hanya berdiri sendirian di area pemakaman tua itu. Hujan masih turun, makam dengan nisan retak masih berdiri di depannya. Namun, sosok yang tadi berdiri di sana sudah tidak ada. Pak Sugeng tidak bergerak selama beberapa detik. Dadanya masih berdegup keras. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin takut. Namun satu hal yang mulai ia sadari perlahan, sosok itu selalu kembali ke tempat yang sama, ke makam tua itu. Dan malam ini, Pak Sugeng akhirnya yakin bahwa makam tersebut memang memiliki hubungan dengan sosok yang ia lihat. Pak Sugeng masih berdiri di area pemakaman tua itu selama beberapa saat setelah sosok tanpa kepala dan anjing hitamnya menghilang di balik kabut hujan. Senter di tangannya masih menyala, tetapi cahaya itu sekarang hanya menyoroti tanah basah, rumput liar, dan makam tua dengan batu nisan yang retak di depannya. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran makhluk yang tadi berdiri di sana. Ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Namun udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Dingin yang tadi hanya terasa di kulit, kini merambat hingga ke dalam dadanya. Pak Sugeng menyadari bahwa ia telah berdiri terlalu lama di tempat itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke pos jaga. Langkahnya terasa lebih cepat dari sebelumnya, seolah tubuhnya sendiri ingin segera menjauh dari area makam tua tersebut. Tanah yang licin karena hujan membuatnya beberapa kali hampir terpeleset. Cahaya senter bergerak tidak beraturan, mengikuti langkahnya yang terburu-buru. Ketika akhirnya ia sampai kembali di depan pos jaga, jam dinding di dalam ruangan menunjukkan pukul 12:12 dini hari. Pak Sugeng langsung menutup pintu pos jaga dan menguncinya dari dalam. Ia bersandar di pintu beberapa detik sambil mengatur nafasnya. Di luar, hujan masih turun dengan suara yang cukup keras di atas atap seng kecil pos jaga. Pak Sugeng berjalan perlahan menuju kursinya dan duduk. Tangannya masih sedikit gemetar ketika ia meletakkan senter di atas meja. Ia menatap meja itu cukup lama tanpa berkata apa-apa. Apa yang ia lihat malam itu terlalu jelas untuk dianggap sebagai halusinasi. Sosok tanpa kepala itu benar-benar ada, dan sosok itu benar-benar berhenti di depan makam tua dengan nisan retak. Pak Sugeng menutup wajahnya dengan kedua tangan sebentar. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail yang ia lihat tadi malam. Cara sosok itu berjalan, bagaimana ia mengangkat tangannya seolah mencari sesuatu, dan bagaimana anjing hitam itu melolong panjang di samping makam. Semua itu terasa terlalu nyata. Namun semakin ia memikirkan hal itu, semakin muncul pertanyaan baru di kepalanya. Jika sosok itu benar-benar berkaitan dengan makam tua tersebut, mengapa makam itu terlihat seperti sudah lama tidak terurus? Pak Sugeng menoleh ke arah jendela pos jaga. Di luar masih gelap. Hujan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan malam itu selain menunggu sampai pagi datang.
Akhirnya, Pak Sugeng tetap terjaga sampai fajar mulai terlihat di langit timur. Hujan baru benar-benar berhenti sekitar pukul 5 pagi. Udara terasa lebih segar, tetapi tanah pemakaman masih sangat basah. Setelah matahari mulai naik dan cahaya pagi menyinari area pemakaman, Pak Sugeng akhirnya mengambil keputusan. Ia harus kembali ke makam tua itu. Bukan pada malam hari, tetapi sekarang. Langkah yang lebih tenang, Pak Sugeng berjalan menuju bagian barat pemakaman. Jalan setapak yang ia lewati semalam kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya matahari. Beberapa daun Kamboja jatuh di atas tanah yang masih lembab. Burung-burung kecil mulai terdengar berkicau dari pepohonan di sekitar makam. Suasana pagi itu terasa sangat kontras dengan apa yang ia alami beberapa jam sebelumnya. Namun semakin Pak Sugeng mendekati area pemakaman tua, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Ia akhirnya sampai di tempat yang sama. Area kecil yang dipenuhi beberapa makam tua yang jarang dikunjungi orang. Dan di tengah area itu berdiri makam dengan batu nisan yang retak. Pak Sugeng mendekat perlahan. Di bawah cahaya matahari, makam itu terlihat lebih jelas. Batu nisannya memang sudah sangat tua. Lumut hijau menutupi hampir seluruh permukaan batu. Tulisan yang mungkin pernah terukir di sana kini hampir tidak bisa dibaca lagi. Pak Sugeng menghela napas pelan. Kemudian ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Tanah di sekitar makam itu terlihat berbeda. Tidak seperti tanah di makam lain yang padat dan ditumbuhi rumput liar. Tanah di bagian depan makam ini tampak lebih gembur, seolah-olah pernah digali. Pak Sugeng berjongkok perlahan di depan makam itu. Ia menyentuh tanah itu dengan tangannya. Tanah itu memang lebih lembut dibandingkan tanah di sekitarnya. Pak Sugeng menatap makam itu cukup lama. Sebuah pikiran mulai muncul di benaknya. Dengan sedikit ragu, ia mengambil sebuah ranting kayu yang terletak di dekat makam. Ia mulai mengoret tanah di bagian depan makam tersebut. Awalnya hanya sedikit, namun setelah beberapa kali mengorek, ia mulai menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Tidak ada batu penutup, tidak ada peti mati. Pak Sugeng berhenti mengorek tanah. Ia memandang lubang kecil yang baru saja ia buat. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Ia memperbesar lubang itu sedikit lagi, kali ini dengan tangan. Tanah yang basah membuatnya mudah digali. Beberapa menit kemudian, Pak Sugeng akhirnya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagian dalam makam itu kosong. Tidak ada peti mati, tidak ada tulang belulang, tidak ada apapun. Seolah-olah makam itu tidak pernah benar-benar berisi jenazah. Pak Sugeng duduk perlahan di tanah. Tangannya masih kotor oleh lumpur. Ia menatap lubang kecil di depan makam itu dengan perasaan campur aduk. Jika makam ini kosong, lalu siapa yang berjalan di antara makam setiap kali hujan turun? Angin pagi pelan melewati area pemakaman tua itu. Daun Kamboja berguguran perlahan di sekitar makam. Pak Sugeng perlahan menutup kembali lubang kecil yang ia gali dengan tanah di sekitarnya. Ia berdiri dan menatap sekali lagi batu nisan yang retak itu.
Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di pemakaman Jeruk Purut, Pak Sugeng mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih misterius tersembunyi di tempat itu. Sesuatu yang mungkin sudah berada di sana jauh sebelum ia mulai menjaga pemakaman tersebut. Dan mungkin sesuatu itu masih terus berjalan di antara makam setiap kali hujan turun. Sejak pagi ketika Pak Sugeng menemukan bahwa makam tua itu kosong, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sepanjang hari ia mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi bayangan lubang makam yang kosong itu terus kembali muncul di kepalanya. Ia bahkan sempat beberapa kali berjalan menuju bagian barat pemakaman hanya untuk melihat kembali batu nisan retak itu dari kejauhan. Setiap kali ia melihatnya, perasaan aneh kembali muncul. Makam itu tampak sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Rumput liar tetap tumbuh di sekelilingnya dan batu nisannya tetap retak seperti yang ia lihat pertama kali. Namun sekarang Pak Sugeng tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Makam itu kosong. Menjelang sore hari, langit di atas kawasan Cilandak Timur kembali berubah gelap. Awan tebal berkumpul perlahan menutupi matahari yang mulai turun ke arah barat. Pak Sugeng berdiri di depan pos jaga sambil menatap langit. Ia tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit kemudian, hujan mulai turun lagi. Awalnya hanya gerimis tipis, namun tidak lama kemudian hujan berubah menjadi lebih deras, hampir sama seperti malam sebelumnya. Pak Sugeng menarik napas panjang. Entah mengapa, ia merasa malam ini sesuatu akan terjadi lagi. Setelah sebagian besar peziarah pulang sebelum hujan semakin lebat, pemakaman kembali menjadi sunyi. Lampu-lampu jalan yang redup mulai menyala satu persatu. Deretan nisan kembali tenggelam dalam bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Pak Sugeng duduk di kursinya di dalam pos jaga. Ia menatap cangkir kopi di atas meja, tetapi tidak berniat meminumnya. Jam dinding menunjukkan pukul 00.32 dini hari. Suasana di luar sangat tenang, terlalu tenang. Pak Sugeng mencoba membaca koran lama yang masih tergeletak di meja, tetapi pikirannya tidak fokus. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba suara yang sudah sangat ia kenali kembali terdengar. Gonggongan anjing. Pak Sugeng langsung menghentikan gerakan tangannya. Ia tidak perlu menebak dari mana suara itu datang. Dari arah barat pemakaman, sama seperti malam-malam sebelumnya. Pak Sugeng menutup koran itu perlahan dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap pintu pos jaga cukup lama. Dalam kepalanya kembali teringat kata-kata Pak Hadi. Kalau kamu dengar suara anjing menggonggong saat hujan, jangan pernah ikuti suara itu. Pak Sugeng menarik napas panjang. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda. Ia sudah tahu bahwa makam tua itu kosong, dan justru karena itulah ia merasa harus melihatnya sekali lagi. Pak Sugeng berdiri dari kursinya. Ia mengambil senter yang selalu ia simpan di atas meja, lalu berjalan menuju pintu pos jaga. Ketika pintu dibuka, udara malam yang dingin kembali menyambutnya. Hujan turun cukup deras, membuat jalan setapak di antara makam terlihat seperti garis-garis gelap yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Pak Sugeng melangkah keluar dari pos jaga. Ia tidak ragu seperti malam sebelumnya. Langkahnya justru lebih mantap. Suara gonggongan anjing terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. Pak Sugeng berjalan menyusuri jalan setapak menuju bagian barat pemakaman. Cahaya senter bergerak pelan mengikuti arah langkahnya. Deretan makam kembali muncul di kanan dan kiri. Pohon Kamboja yang tinggi bergoyang tertiup angin malam.
Tanah di bawah kaki Pak Sugeng kembali terasa lembek karena hujan. Setelah berjalan beberapa menit, ia akhirnya sampai di area pemakaman tua itu. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di depan makam dengan batu nisan retak itu, sosok yang sama berdiri lagi. Tubuh tinggi dengan jubah panjang yang basah oleh hujan, tanpa kepala. Pak Sugeng berdiri sekitar 10 meter dari tempat itu. Ia tidak bergerak. Sosok itu juga tidak bergerak. Anjing hitam berdiri di samping makam. Matanya kembali menatap lurus ke arah Pak Sugeng. Hujan turun semakin deras. Pak Sugeng memperhatikan sesuatu yang berbeda dari malam sebelumnya. Kedua tangan sosok tanpa kepala itu kini mengarah ke bawah, ke arah tanah. Tepat ke bagian depan makam yang pagi tadi digali oleh Pak Sugeng. Perlahan, sangat perlahan, tangan sosok itu bergerak seperti sedang meraba tanah. Pak Sugeng merasakan dadanya berdebar lebih keras. Ia mulai mengerti sesuatu. Malam sebelumnya, sosok itu mencari sesuatu di udara. Namun sekarang, ia seperti mencari sesuatu di tanah, di tempat di mana Pak Sugeng menemukan bahwa makam itu kosong. Anjing hitam di samping makam tiba-tiba melaung panjang. Suara laungan itu terdengar jauh lebih keras dibandingkan malam sebelumnya. Pak Sugeng menarik napas panjang. Entah mengapa, ia merasa malam ini sesuatu akan terjadi lagi. Ia menyadari satu hal yang membuat pikirannya semakin kacau. Sosok itu seolah tahu bahwa makamnya telah digali. Beberapa detik kemudian, tubuh tanpa kepala itu perlahan berdiri tegak kembali. Kemudian perlahan, sosok itu mulai berbalik. Gerakannya sangat pelan, namun arah tubuhnya jelas menghadap ke tempat Pak Sugeng berdiri. Pak Sugeng menahan napasnya. Meskipun tidak memiliki kepala, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seolah-olah sosok itu sedang menatap dirinya. Hujan semakin deras, kabut tipis mulai turun di antara makam. Beberapa detik berlalu tanpa ada gerakan. Kemudian anjing hitam itu kembali menggonggong keras. Suara gonggongan itu menggema di seluruh area pemakaman. Dan pada saat yang sama, tubuh sosok tanpa kepala itu mulai bergerak. Namun kali ini bukan berjalan menuju makam, ia berjalan menuju Pak Sugeng. Langkahnya tetap pelan, tetapi jelas semakin dekat. Pak Sugeng melangkah mundur akhirnya. Satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Jantungnya berdegup sangat keras. Namun anehnya, sosok itu berhenti ketika jarak mereka tinggal sekitar 5 meter. Ia tidak melanjutkan langkahnya. Ia hanya berdiri di sana, diam. Hujan terus turun di atas jubahnya. Beberapa detik kemudian, kabut semakin tebal turun di sekitar makam. Tubuh sosok itu perlahan mulai memudar di dalam kabut tersebut, seperti bayangan yang ditelan oleh udara malam. Anjing hitam yang berdiri di sampingnya juga perlahan menghilang bersama kabut. Pak Sugeng hanya bisa berdiri diam menyaksikan semua itu, sampai akhirnya sosok itu benar-benar hilang. Hanya menyisakan suara hujan yang kembali menguasai pemakaman. Pak Sugeng masih berdiri di tempatnya selama beberapa saat. Ia menatap makam dengan nisan retak itu. Makam yang kosong, namun entah bagaimana, masih memiliki seseorang yang kembali mencarinya setiap malam hujan. Pak Sugeng akhirnya berbalik perlahan dan berjalan kembali menuju pos jaga. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mencoba menggali makam tua itu. Sejak malam ketika sosok pendeta tanpa kepala itu berjalan mendekatinya di tengah hujan, hidup Pak Sugeng tidak pernah benar-benar sama lagi. Ia tetap bekerja seperti biasa sebagai penjaga di pemakaman Jeruk Purut. Tetapi ada satu kebiasaan baru yang perlahan ia lakukan tanpa pernah ia rencanakan sebelumnya. Setiap kali langit mulai gelap dan awan hujan berkumpul di atas kawasan Cilandak Timur, Pak Sugeng selalu menutup pintu pos jaga lebih awal. Bukan karena ia takut. Setidaknya,
Itu yang selalu ia katakan kepada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam pikirannya, Pak Sugeng tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik tidak ia ganggu lagi. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan cukup tenang. Beberapa peziarah tetap datang seperti biasa. Mereka membersihkan makam keluarga mereka, menaburkan bunga, lalu pulang sebelum sore. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang pernah terjadi di bagian barat pemakaman. Pak Sugeng juga tidak pernah menceritakan semuanya kepada siapapun. Bahkan ketika beberapa orang warga sekitar terkadang membicarakan legenda tentang pendeta tanpa kepala di Jeruk Purut, Pak Sugeng hanya mendengarkan tanpa pernah menanggapi. Ia hanya diam, seolah cerita itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, ada satu orang yang akhirnya ia temui lagi. Suatu sore yang cukup tenang, Pak Sugeng kembali mengunjungi Pak Hadi, penjaga makam lama yang dulu pernah memperingatkannya. Rumah Pak Hadi tidak jauh dari pemakaman, hanya beberapa gang dari jalan utama. Rumah sederhana itu terlihat sama seperti terakhir kali Pak Sugeng datang. Pak Hadi duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat ketika Pak Sugeng tiba. Ketika melihat Pak Sugeng datang, Pak Hadi hanya tersenyum kecil, seolah ia sudah bisa menebak alasan kedatangannya. Pak Sugeng duduk di kursi bambu di depan Pak Hadi. Beberapa detik mereka hanya diam. Sampai akhirnya Pak Hadi berkata pelan, "Jadi, kamu akhirnya melihatnya juga?" Pak Sugeng mengangguk perlahan. Ia tidak langsung bercerita panjang. Ia hanya menjelaskan singkat apa yang ia lihat malam itu dan tentang makam kosong yang ia temukan di bagian barat pemakaman. Pak Hadi mendengarkan tanpa menyela. Namun ketika Pak Sugeng selesai bercerita, Pak Hadi hanya menghela napas pelan. "Dari dulu, makam itu memang tidak pernah benar-benar jelas," kata Pak Hadi pelan. "Orang bilang dulu ada pendeta yang dimakamkan di sana, tapi ada juga yang bilang jenazahnya tidak pernah lengkap." Pak Sugeng menatap Pak Hadi dengan serius. "Kalau memang makamnya kosong, lalu siapa yang berjalan di sana setiap hujan turun?" tanya Pak Sugeng. Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan kecil di depan rumahnya. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Kadang yang berjalan bukan tubuhnya." Pak Sugeng mengernyitkan dahi. Pak Hadi melanjutkan, "Kadang yang kembali hanya sesuatu yang belum selesai." Angin sore berhembus perlahan melewati halaman rumah Pak Hadi. Pak Sugeng tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Ia pulang ke pemakaman menjelang malam dengan pikiran yang masih penuh pertanyaan. Malam itu langit kembali gelap. Awan tebal menutupi bulan, dan seperti malam-malam sebelumnya, hujan akhirnya turun lagi di kawasan pemakaman Jeruk Purut. Pak Sugeng duduk sendirian di dalam pos jaga. Ia menatap keluar melalui jendela kecil di depan meja. Deretan makam terlihat samar di balik hujan. Beberapa menit berlalu. Kemudian, suara yang sangat ia kenali kembali terdengar dari kejauhan. Gonggongan anjing. Pak Sugeng tidak berdiri. Ia tidak mengambil senter. Ia hanya tetap duduk di kursinya sambil menatap jendela. Suara gonggongan itu terdengar lagi. Dari arah barat pemakaman. Pak Sugeng perlahan menundukkan kepalanya. Ia teringat kembali lubang makam kosong yang pernah ia gali. Ia juga teringat sosok tanpa kepala yang berjalan perlahan di tengah hujan. Namun kali ini Pak Sugeng tidak mencoba mencari tahu lagi. Ia hanya membiarkan suara gonggongan itu perlahan menghilang bersama suara hujan. Lampu kecil di dalam pos jaga tetap menyala. Sementara di luar, hujan terus turun membasahi deretan makam tua di pemakaman Jeruk Purut. Dan jauh di bagian barat pemakaman, di tempat makam dengan batu nisan retak itu berdiri, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apakah sosok yang berjalan setiap malam hujan itu masih terus mencari sesuatu yang hilang. Atau mungkin ada sesuatu yang terkubur di sana yang belum pernah ditemukan siapapun. Cerita itu pun tetap tinggal sebagai salah satu misteri yang tidak pernah benar-benar terjawab di pemakaman Jeruk Purut.